Halo, balik lagi di Sobat Probat. Nah, kali ini kita berkunjung ke satu tempat di Alam Sutera. Mungkin kalian udah pada tahu, apalagi dengan ownernya sendiri, Jajes, kalian udah sering lihat sendiri di acara-acara SCHI, acara-acara event kopi di Indonesia, bahkan udah sampai internasional. Perkenalkan dengan Ibu Angel. Halo. Sekarang kita lagi ada di roasterinya, ada kafenya juga, namanya Temu. Sekarang kita ada di Alam Sutera, tepatnya di Ruko Broadway. Yes. Gitu. Nah, Bu, makasih udah nyambut kita. Sama-sama. Dari tim Probat. Terima Makasih kasih udah sudah boleh datang berkunjung. dan ngeliput. Sekarang kita mau nanya sedikit nih, Bu. Ya. Boleh ceritain nggak sih gimana sih historinya sampai bisa ada titik temu itu sendiri? Oke. Jadi titik temu itu kita sebenarnya establish-nya tuh udah dari tahun 2016. Jadi perjalanannya udah panjang nih, kita bentar lagi udah mau 10 tahun anniversary. Wah, kongres. Terima kasih. Keren. Bisa bertahan sejauh ini. Mantap Terima banget. kasih. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh background aku sebelum buka titik temu itu dulu aku sempat tinggal di Melbourne cukup lama. Jadi kuliah di sana, kerja sampai pada akhirnya terekspos ke ke dunia kopinya di sana lah gitu. Oh, aku berarti ibu itu termasuk salah satu aku bilangnya ya, generasi pertama kopi di Indonesia nih. Oh, enggak juga, enggak. Kalau pertama karena kan dulu-dulu tuh ya, yang Iya, aku denger ya, iya, aku kan iya, baru iya. nih di kopi. Katanya dulu-dulu tuh kan emang kopi specialty lah, khususnya Iya. masuknya tuh kan gara-gara ada wave dari Aussie itu kan. Bener, aku yang Gitu. salah satu racun kena racun pas tinggal di sana. Bener-bener wave pertama. Wah, Iya. keren. Ketemu Jadi- legend kita. Aduh, ya ampun. Nah, jadi dari tahun aku memang tinggal di sana cukup lama lah. Nah, sebenarnya aku mulai kerja di coffee itu saat aku masih di sana kurang lebih tahun 2012-an. Jadi aku yang tadinya kerja kantoran, aku karena tertarik ingin belajar dan lain sebagainya, aku akhirnya berubah haluan kerja jadi barista di sana. Gitu. Full time nih. Full time barista di sana dari tahun 2012. Nah, terakhir itu sempat kerja di Market Lane juga hampir 1 tahunan. Nah, setelah aku ngerasa kayaknya running operasional cafe nih udah bisa kali nih. Nah, disitulah aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Bawa Terus- konsep itu ke sini. Iya, berusaha maunya sih begitu. Dulu oke. punya idealisme yang kayak gitulah. Iya. Nah, ya itu. Benar. Yang setelah 10 tahun ini, Nangkep. setelah 10 tahun ini jujur idealismenya ya jadi ya kita Lebih fleksibel kali lebih ya. fleksibel melihat realita. Benar. Iya Aku gitu. paham banget. Iya. Tapi sebenarnya sih dulu kafe pertama aku tuh di daerah Gading Serpong, namanya Oh, Turning Point. Turning Point Coffee. Turning point. Iya, dulu itu awal sampai sekarang juga masih ada. Iya. Iya, Karena iya. itu kan konsumen kita juga. Oh iya. Turning Point, kan? Oh. Iya. Oh, itu ibu. Itu aku juga. Justru itu yang pertama. Oke. Justru itu yang pertama. Terus 1-2 tahun kemudian aku dipertemukanlah dengan teman-teman yang pada akhirnya sekarang jadi partner di titik temu. Di titik temu. Gitu. Dan udah jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu kalau untuk waktu di Aussie itu sendiri, untuk roastingnya itu, ibu belajar di sana juga? Nah. Atau pada saat di sini? Pada saat di sini. Oh, pada saat Jadi di memang sini. dulu itu aku selalu berpikirnya ilmu aku tuh yang aku bawa dari sana tuh sebenarnya hanya ilmu barista lah gitu. Barista, Iya. customer service, hospitality gitu. Karena background aku bukan hospitality sama Iya, sekali iya, sebenarnya. Nah, terus pas kita udah mulai di sini memang selalu kepikirannya abis dari barista punya kafe ya tentu kita mau move ke roastery Betul. gitu. Jadi Next bahkan setelah kita buka titik temu pun sesudah kita punya 3 outlet itu baru kita mulai roastery kita gitu. Jadi emang kita mikirnya at least roastery kita itu udah bisa jalan dengan udah sehat lah ya hanya dengan Benar. supply internal dulu nih gitu. Benar. Ya udah jadi 2018 actually 2019 awal lah roastery-nya udah mulai. Roastery-nya udah gitu. mulai. Nah, Bu, aku pengen tahu lebih jauh deh. Kalau untuk kita ngomongnya? Selera mungkin ya. Yes. Selera di Aussie sama di Indo tuh beda nggak sih, Bu? Oke. Untuk konsumennya ya, Iya. secara general aja. Iya. Kalau dulu banget pas aku balik itu lumayan beda. Kayak somehow tuh karena
banyak menu-menu kayak istilah-istilah kayak flat white lah, kayak macchiato, apalagi ya gitu-gitu kan, long black kayak gitu-gitu kan itu istilahnya aku belajarnya di sana. Pas aku bawa ke sini itu harus dijelaskan ke customer gitu. Iya, karena kan dulu tuh masih iya, soalnya aku tuh ingetnya dulu ya waktu aku masih sekolah. Kopi kan cuman ya antara kopi susu sama kopi hitam aja kan. Iya, ternyata kopi susu banyak. Iya, belum tahu sedetail itu. Benar. Berarti bisa dibilang kalian ini yang wave pertama ini yang ngenalin yang bukan gitu saya ya? doang pasti yang ada lah. Iya. Semuanya yang wave pertama ya. Kali ya. Dulu aku soalnya termasuk specialty juga dong, Bu. Bener, yes. Dulu juga aku mengalami dan belajar specialty coffee itu seperti ini gitu ya pada saat aku di sana. Gitu. Kalau specialty itu berarti ada pakem-pakemnya ya, Bu, atau gimana sih? Iya. Yang membedakan antara komersil sama specialty itu? Sebenarnya tuh gini, di awal-awal aku belajar itu kan specialty itu ada standar tertentu. Jadi kita lihat kualitas dari green beans-nya, dari cara penanaman, bagaimana mereka merawat tanaman-tanaman dari kebun dari kebun. Terus dan yang penting itu juga ada standar skor, cupping score mesti 80. Nah, tapi sejak dari akhir tahun lalu si SCA itu kan sudah introduce cuppingnya itu udah evolve gitu. Jadi udah diintroduce cara yang baru. Di mana specialty itu udah bukan mencari skor 80 lagi. Apa nih sekarang yang jadi yang mereka cari itu ini jadi lebih holistik gitu. Jadi specialty itu bisa jadi karena dia misalnya punya sertifikat kayak organik, Rainforest Alliance, itu juga udah bisa dianggap. Lebih ke situ sekarang. Iya, itu udah bisa specialty. Atau mungkin ada cerita-cerita apa di sekitar kebunnya yang mungkin membuat itu menjadi satu hal yang bisa diangkat. Nah, jadi specialty itu tuh udah lebih subjektif lah. Udah bukan objektif 80 nih. Q grader bisa menilai ini secara objektif yang 80 berarti, specialty. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya mereka lebih ngambil banyak sisi gitu. Kenapa berarti sih lebih ini fleksibel kali ya. Betul. Mungkin. Sekarang itu lebih kayak gitu. Ini pun juga sebenarnya aku belum terlalu ngelihat impact-nya ke. Kalau dulu kan jelas ya, oke, jadi harus ngejar skor ini nih, baru coffee yang gue serve itu specialty karena gue emang pakai coffee yang skornya segini gitu. Dulu kan jelas. Nah, kalau sekarang mungkin, nah itu dia lebih fleksibel ya. Lebih luas definisi specialty-nya gitu. Oke. Nah, aku mau nanya deh, Bu, kalau Robusta sendiri itu bisa masuk kategori specialty nggak sih? Robusta apa itu hanya Arabica aja? Kalau specialty kayaknya istilahnya lebih ke Arabica, tapi kalau Robusta itu kayaknya ada gradingnya juga, ada fine Robusta. Oh iya, fine ya mungkin ya masuknya. Dan itu ada R grader juga kan? Iya, R grader. Bener. Nah, kalau R grader itu aku rasa dia terpisah lah ya dari Arabica. Berarti cara penilaian kalau mereka. Arabica itu kan Q ya? Q. Kalau Robusta tuh R grader. Itu berarti emang misah, nggak digabung ya? Enggak. Meskipun organisasinya masih di bawahnya CQI, tapi ada Q, ada R gitu. Nah, soalnya R ini nih kayaknya jarang banget ya. Aku jarang dengar soalnya di Indo. Di Indo kan kebanyakan rata-rata Q. Kebanyakan Q bener. Jujur ya, R itu juga aku ngerasa mungkin aku cuma kenal beberapa orang yang di sekitaran aku yang R gitu. Dan aku tuh ngerasa itu perutnya harus terbuat dari baja. Kambingnya Robusta. Aduh, maksudnya aku tuh dulu kalau mengingat-ingat belajar Q, ambil ujiannya itu tuh aduh itu berat banget gitu. Banyak banget yang kita harus cupping beronde-ronde. Kebayang nggak kalau itu tuh Robusta gitu. Aduh. Makanya kalau aku ketemu orang-orang yang R grader buat aku kayak aduh luar biasa, hebat banget. Hormat King. Hormat, hebat banget itu. Oh gitu. Nah, Bu, untuk saat ini berarti Ibu masih aktif juga nge-judges, Bu ya? Masih aktif. Nah, aku nih kan, terus terang Bu, aku nih kan awam banget nih mengenai penjurian. Kalau penjurian itu ada, let's say katakanlah spesifikasinya nggak sih? Misalnya Ibu khusus yang megang apa? Misalnya apa manual kah? Atau yang khusus teh kah? Atau espresso? Atau general? Oh, itu terpisah semua. Jadi istilahnya kayak secara, kalau kita nyebutnya nih kalau di dunia juri-juri cabang olahraganya tuh beda. Okay. Ini udah beda cabur. Jadi kalau misalnya untuk aku sendiri, aku hanya certified sebagai barista. Judge untuk barista championship. Aku tidak certified untuk brewer, gitu, untuk
roasting kalau nasional aku juga bisa gitu. Oh, oke. Tapi latte art aku juga nggak certified. Jadi itu memang beda-beda lagi lah. Oh, gitu. berarti certified-nya ini beda-beda? Beda-beda. Dan itu ada masa berlaku nggak? Ada. Oh, gitu. Ada. Tapi memang gini, kalau misalnya untuk di Indonesia itu selama kita involve di national championship ya itu nggak apa-apa sih, bisa terus dilanjutkan aja. Oh, Cuma berarti kalau, salah satu syaratnya mungkin harus aktif ngejuri terus betul, ya? aktif ngejuri. Oh, Jadi oke. secara palette dan lain sebagainya kita calibrated terus. Nah itu bisa bertugas terus sih setiap tahun. Oh. Kalau yang ada abis masa berlaku sertifikasinya itu saat kita udah ke world. Gitu. Kalau udah ke world. Nah, aku pengen tahu deh Bu, kalau di dunia kesehatan kan kayak misalnya kedokteran gitu, dia kan selalu misalnya ada update terbaru tentang kesehatan nih, jadi harus ikut seminar lagi, ya kan? Nah, kalau di coffee gitu nggak sih? Saya ada update yang baru misalnya nih ya, proses yang baru lah, kan sekarang proses aneh-aneh ya? Iya, Ada benar. laktik lah, macam-macam kan, nah, kayak gitu-gitu kan? Itu harus ikut seminar lagi apa gimana sih? Kalau aku sih jujur kalau misalnya kita ngomongin processing, Hah? itu ujung-ujungnya jadi belajar sendiri juga sih. Oh, Nggak ada, maksudnya iya kan? nggak ada formal. Karena kan kelas, katanya nih ya, apalah. katanya aku pernah dengar tuh katanya kalau prosesnya ini tuh nanti pas di cupping ketahuan banget nih. Iya. Katanya gitu kan. Gitu ya. Mungkin kalau aku tuh lebih ke sering-sering ikut cupping sama coffee green bean supplier, green bean producer sih. Jadi dengan jadi dari situ aku baru sharing tahu. ya? Oh ini dia pakai ada processing yang baru. Ini kan mereka yang bawa kan mereka juga. Iya kan, gitu ada macem-macem Iya, banget kan sekarang. Betul. Jadi Nah, aku ikut cupping aja. Terus kalau untuk di kejuaraan sendiri nih Bu, Iya. aku mau tahu deh. Kalau untuk dia kan kadang aku suka ngeliat nih ada yang mereka nih yang lagi lomba nih suka bawa bean sendiri kan, roast Betul. bean sendiri kan. Yes. Itu ada roast bean yang misalnya katakanlah di ban nggak sih? Nggak boleh. Misalnya prosesnya nggak common, dia misalnya nggak natural, nggak yang biasa kita dengar, nggak wash, dia pakainya yang infuse lah apa. Ada nggak sih beans yang nggak boleh dipakai gitu? Iya, untuk ini kompetisi? tuh perubahan ini sebenarnya kayak tahun ke tahun tuh ada update terus kan rules and regulation-nya gitu. Setahu aku sih yang terakhir-terakhir ini beans infused itu selama dia masih di infuse-nya itu masih di level processing. Masih sebelum dia menjadi diproses jadi green lah ya, jadi masih processing di tahap processing di cherry itu berarti? di cherry atau pada saat mungkin fermentasi masih di level itu, sepertinya itu sudah boleh. Tapi mungkin yang jadi consideration-nya apakah juri-juri bisa favor karakter-karakter itu. Tricky banget kan berarti ya? Karena ya aku juga nggak tahu, maksudnya kalau beans infused kan agak-agak kontroversi juga gitu kan. Ya, Orang ada yang sih. suka, tapi ada yang nggak suka. Nah itu kan satu resiko yang mereka mau bawa sebagai kompetitor gitu. Benar. Nah, aku mau nanya juga deh Bu, kalau untuk menurut Ibu nih, di Indonesia kan seleranya beda kan ya untuk marketnya sendiri antara Indonesia, untuk yang sekarang nih, Aussie mungkin sama Europe. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kalau di Indonesia tuh rata-rata marketnya tetap butuh body nggak sih Bu, di coffee-nya mereka? Justru butuh banget sih kayaknya Butuh kalau banget di Indonesia ya untuk secara market, mungkin secara generalnya ya. Secara general butuh, menurut aku tuh, tapi memang kalau makin kesini, market-market yang mencari complexity, flavor, karakter yang specialty coffee itu tuh menurut aku udah mirip banget sih sama yang di Australia. Beda sama dulu pas aku awal-awal. Kan kalau gitu. Aussie tuh yang aku pernah rasain tuh kayak apa istilahnya mereka bilang funky gitu kali ya rasanya. Nah justru tuh yang funky-funky mereka kayak mereka agak-agak hesitant gitu loh. Kayaknya ya mereka, karena kalau yang aku alamin itu mereka lumayan sukanya yang wash, yang clean, yang delicate, yang fruity tapi masih delicate gitu. Mungkin kalau ada yang funky-funky itu tuh jadi satu kayak novelty aja nih, jarang-jarang ada nih. Something unique gitu, novelty gitu. Tapi mungkin everyday coffee yang mereka Daily-nya suka ya. kayaknya masih tetap sukanya yang clean, yang clean. balance aja gitu. Gitu. Which is menurut aku rasa sih cukup mirip sama market di sini. Cuma ya Indonesia marketnya Sekarang mau udah berubah ya berarti di Indonesia sih. sekarang ya? Untuk yang saat ini ya? Iya sih, aku lihat juga sih, terutama anak-anak mudanya kan sekarang udah mulai bisa enjoy kopi-kopi hitam. Benar. Terus udah mulai tahu nih kopinya yang menurut mereka kesukaan mereka lah, menurut mereka enak, menurut mereka kurang gitu kan. Sekarang udah lebih paham ya. Karena kan dulu zaman aku masih sekolah itu kan cuman pahit kan. Iya, benar.
benar. Cuma Mau satu ngapain rasa. asem? Iya. Mau ngapain asem? Gimana doang. nih gitu. Iya. Sekarang kan lebih Benar, ini lagi benar. ya. Kayaknya secara apa ya? Secara Lebih palate open. orang tuh udah jauh lebih terbuka sih. Iya, udah lebar ya Udah sekarang mau, ya. udah mau nyoba bahkan yang aneh-aneh yang dengan processing yang macam-macam itu udah sangat mau nyobain. Aku sih sekarang ngelihatnya tuh ketika mereka udah willing buat beli kopi kemasan yang biji ya, Roast Iya. Bean ya, dengan harga yang cukup lumayan tinggi, Iya, itu berarti aku udah, oh berarti ini Indonesia udah oke nih. benar. Tuh, Apresiasinya udah ada Iya, banget. apresiasinya udah ada kan. Betul. Nah, kalau buat di sini sendiri Bu, yang paling laku nih namanya roast bean apa nih? Hitam. Oke. Jadi let's Apa say andalannya? ada kalau kita filter coffee tetap yang jadi andalan yang masih dicari ini kalau aku dengerin barista-barista aku di outlet itu tetap mereka nyari kopi lokal, natural process. Itu Natural. tetap. Namanya apa Bu di Ibu? Kalau aku sekarang lagi ada Gayo Pantan Musara, namanya AM Montage Dew, itu salah satu best seller kita juga. Oh, kalau itu berarti single origin ya? Single origin Oh, untuk filter. untuk filter. Kalau untuk espresso karena kita kebanyakan blend semua sih. House blend ya, House berarti blend ya. kita ya masih paling favorit lah ya Paling gitu. favorit ya. Ya. Kalau menu sendiri ada nggak sih menu andalannya? Menu andalan Ketemu. ada dong. Jadi seru nih, apa nih? Kita kopi-kopian juga, tapi kita ada Mont Blanc. Ya itu kan Mont Blanc lagi tuh yang ada jeruknya nggak sih? bener yang Bener ya? atasnya Ya, ada cold cream. Iya, bener. Kita kasih orange zest di atasnya, itu andalan. Butterscotch latte juga andalan. Butterscotch. Yang begitu-begitu tetap ini sih merajai bersama-sama dengan ice americano tentunya. Itu berarti espresso base. Espresso base. Nah, kalau semua. Mont Blanc dibikin manual tuh enak gak sih? Mont Blanc itu kita actually bikinnya dari cold brew sih base-nya. Oh, cold brew. Cold brew, tapi kita campurkan lagi dengan lemon syrup. Kita ada house made lemon syrup lah. Nah, baru di Resep atasnya rahasia cold cream. sendiri ya? ada resepnya itu. Seru. Nah, Bu, sekarang kita balik lagi ke roastery nih. Iya. Kalau di roastery ini saat ini Ibu ada supply ke tempat lain atau saat ini hanya untuk supply di titik temu itu? Iya, sendiri? ada sih, kita ada beberapa Udah supply ada beberapa ke kafe, yang supply ke restoran, kafe ya. hotel ada juga keren, sih. keren. Iya. Semoga bisa lebih banyak. Amin. Kita tuh masih, soalnya 60% kita masih supply ke internal. Internal. Kita mau push nih untuk eksternal. Udah mulai ngejahit-jahit ke orang ya. Iya. Hebat Bu. Keren. Iya, Karena semoga lah. nggak banyak nih teman-teman ya yang ya intinya coffee shop, roastery itu yang bisa bertahan selama ini Bu, sampai 10 Iya. tahun lebih ya? Bener sih, 10 Iya, tahun. apalagi pas masa-masa Covid kan itu kan kita semua tahu lah Iya. betapa berdarah-darahnya Berat. kita semua ya. Nggak tahu itu mesti gimana gitu. Ini hebat sih, hebat. Congrats Bu. Thank you banget. Nah Bu, kalau untuk ngerosting ini berarti everyday sekarang? Kita saat ini biasanya sih jadwal roasting itu hari Selasa sampai hari Jumat. Hari Selasa sampai hari Jumat. Betul. Kalau misalnya nih Bu, tiba-tiba nih misalnya kayak aku nih, aku mau numpang roasting di sini, bisa nggak sih? Terus biayanya berapa? Oh, numpang roasting bisa sih. Biayanya berapa ya? Atau Jujur, mungkin sambil ngobrol aja nanti pas datang ketemu Ibu yes, gitu ya? tapi intinya bisa. Intinya bisa ya? Bisa. Ya kan, Gitu. jadi siapa tahu nih ada teman-teman yang mau nyoba ngerosting juga di sini, misalnya ada green beans, aduh bingung mau ngerosting di mana nih. Iya. Tapi ya dengan ketentuan-ketentuan ini ya. dari pihak ketemu kan. Betul. Benar. Mau pakai profil sendiri boleh, mau pakai profil kita boleh ya. Atau mau dicariin boleh. Boleh. Ya. Oke. Jadi, tapi bisa dadakan atau enggak? Oh, jangan dadakan. Dadakan ya. Nanti aku lagi jadwal produksi gimana gitu. Tenang teman-teman, nanti Ya. kita sematkan juga IG-nya ditemu ya. Boleh. Itu yang megang admin Bu? Ada admin, yes. Kalau Oke. titik temu kebetulan admin, ya. Aman, nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya atau ngobrol di situ. Yes. Bisa. Nah Bu, balik lagi ke roastery-nya nih Bu. Nah, selama ini kesan-kesannya pakai Probat tuh seperti apa sama servisnya? Mungkin ada masukan buat kita Iya. biar lebih baik. Justru so far aku seneng banget sih, kayak sangat puas, sangat happy. Karena memang dari awal itu kan, dari awal belajar roasting, mungkin untuk kebanyakan roaster juga ya, belajar tuh kita kebanyakan otodidak gitu.
mungkin yang enak itu kalau kita udah sempat belajar atau kerja di roastery lain, Benar. ilmunya kita bisa bawa ke roastery kita sendiri. Cuma karena saat itu aku semua belajarnya sendiri otodidak, aku tuh sangat perlu mesin yang memang udah reliable aja gitu. Otodidak biasanya apa nih panduannya? Scott Rowe? Bukunya aku baca ya. Oke. YouTube-YouTubean semua ditonton ya. Ambil kelas juga. Cuma kan itu gimana ya? Begitu banyak konsep-konsep dan teori-teori kan kita harus nyoba sendiri gitu. Benar, yang paling benar ya kan? Nah, aku tuh ngerasa Probat itu ada kasih satu security dan stability lah gitu untuk aku yang pada saat itu baru mulai belajar gitu. Berarti emang easy to use ya, Bu? User interface-nya juga? Iya. Menurut aku ya very straightforward aja sih gitu. Iya, benar sih. Dengan variabel-variabel yang cukup lah gitu, nggak terlalu banyak sampai kita pusing sendiri, nggak terlalu gimana juga. Jadi ya very good gitu dari awal aku nyobain gitu. Thank you. Nah, kalau untuk service sendiri gimana, Bu, dari Probat? Service juga oke banget ya. Kayak maksudnya Thank you. very well maintained kita, maksudnya kita juga very happy. Kalau misalnya ada masalah apa-apa kayak fast response banget gitu, kayak aduh tolong datang, tolong gantiin parts-nya dan lain-lain sebagainya, kita nggak pernah ada masalah gitu. Karena kan penting banget ya kalau produksi kita berhenti terus gimana gitu kan. Bahaya sih, benar-benar. Iya gitu, jadi so far bagus banget. Nah, Bu, aku ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Ngeganjal nih. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Aku mau tahu deh, Bu. Menurut Ibu itu, roaster yang baik itu yang emang dia harus punya pakem sendiri atau dia yang bisa fleksibel ngikutin market? Oh, oke. Pakem sendiri atau ngikutin market ya? Menurut aku di awal itu harus punya pakem sendiri dulu. Oke. Iya, di awal belajar kayak udah jelas dia punya preferensi, sukanya kopinya seperti ini, standarnya udah jelas. Harus kayak gitu dulu sih. Jadi secara identitas tuh, even brand roastery-nya dia itu secara identitas tuh juga jelas. Ini loh. Harus ada identitinya dulu. Identitinya udah jelas dulu nih gitu. Bentuk base-nya dulu ya. Betul. Yang dia, maksudnya yang beans atau produk yang memang dia mau perkenalkan ke market gitu. Tapi ini pun juga untuk aku ya, seiring dengan berjalannya waktu, begitu banyak market yang bisa kita masukin juga, nggak ada salahnya juga sih untuk membuka gitu loh. Kayak membuka ke mungkin bukan selera pribadi, tapi kalau memang banyak demand-nya ya kenapa enggak kita penuhi juga gitu. Betul. Karena, ya benar sih Bu ya, emang harus bisa fleksibel juga karena kan ujung-ujungnya juga memang harus ada cuan kan ya. Betul. Betul. Ujung-ujungnya ya, karena maksudku gini, kita kan buka usaha, terus kita invest mesin juga, itu kalau nggak ada cuannya kan ya berat pedes ya. juga ya. Maksudnya kalau emang dia bisa bergerak dengan satu idealisme, gue nggak perlu cuan market mana-mana lah, pokoknya sukanya ini ya ini aja. Ya silahkan gitu, cuma mungkin kebanyakan dari kita ya kita harus bisa tahu juga nih, kayak bisa cater ke market yang berbeda-beda juga gitu. Keren Gitu Bu. Thank you Bu. Thank you ya Ibu Thank udah you terima banget, kita. Bayu, Terima kasih banyak. Sukses terus buat ketemu. Yes, nanti sama-sama. kabar-kabarin kalau ada cabang baru. Yes. Atau kita bisa main Nanti lagi. kita undang-undang. Oke. Thank you ya Bu. Thank you. Bye-bye.